Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Khoiria Anggraini, dosen Prodi Digital Public Relation, Fakultas Komunikasi dan Bisnis Telkom University. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal pengabdian kepada masyarakat dalam skema hibah eksternal Direktorat Sumber Daya Pendidikan Tinggi dengan judul Pendampingan Perancangan Model Destination Branding dan Stakeholder Engagement untuk menciptakan kota bambu yang berkelanjutan. Ada 5 pokok poin bahasan yang akan saya presentasikan dalam proposal ini. Pertama, profil masyarakat sasar dan produk. Kedua, input rencana pelaksanaan. Ketiga, rangkuman topik penelitian. Keempat, model bisnis canvas. Dan terakhir, saya akan membahas tentang logical framework dalam pengabdian masyarakat ini. Pertama, terkait input rencana pelaksanaan, pengabdian masyarakat ini diawali dengan riset, kemudian dilanjutkan dengan rapid assessment, penjajakan kolaborasi, implementasi hasil riset, dan terakhir tentu pengimplementasian program pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, pada rangkuman topik penelitian, ada 2 topik penelitian yang akan saya implementasikan. Pertama adalah destination branding yang meliputi atribut, regional benefit, emotional benefit, brand value, dan terakhir adalah brand essence. Topik riset kedua yang akan saya implementasikan dalam skema pengabdian masyarakat ini adalah stakeholder engagement approach yang diawali dari engagement strategy, stakeholder mapping, preparation, engagement, dan action plan. Bahasan selanjutnya kita akan masuk pada business model canvas. Pada pertama, tentu kita perlu memetakan partner yang bisa berkolaborasi, dan di sini setidaknya ada 5 partner yang bisa kita ajak berkolaborasi, terdiri dari Yayasan Bambu Selawi, pemerintah Kabupaten Garut, Telkom University, Olah Karsa, dan kita juga menggandeng media, ini adalah Republika. Kemudian, key activity dalam program pemberdayaan ini adalah menciptakan citra dan reputasi positif Kota Bambu, kemudian menginisiasi berbagai kegiatan seperti festival, dan mempromosikan potensi eduwisata Kota Bambu. Tentu, seluruh key activities tersebut akhirnya dapat menciptakan value proposition. Dan di sini saya mencanangkan akan adanya eduwisata Kota Bambu. Untuk mengelola eduwisata Kota Bambu, orientasi dari customer relationship kita bisa melalui festival, konten media digital, publikasi media massa, dan engagement secara personal melalui berbagai platform untuk bisa berkomunikasi dengan customer. Potensial customer saya petakan ada wisatawan lokal dan mancanegara, institusi pendidikan, penggiat lingkungan, komunitas penggiat budaya, serta agen wisata dan tur. Dan tentu saja berbagai channels yang kemudian bisa kita gunakan seperti kreatif showroom dan virtual meeting. Untuk menciptakan keseluruhan bisnis proses tersebut, ada tentu biaya yang harus kita keluarkan, dan setidaknya ada cost structure dan variable cost. Untuk di cost structure ada pembentukan satgas, operasional center, sistem dan website, serta ada model bisnis. Di variable cost tersendiri ada koordinator dan tim manajemen. Tetapi kita bisa melihat selanjutnya ada revenue stream yang nanti kita akan mampu mengkomersialisasi wisata edukasi Kota Bambu. Terakhir adalah logical framework pengimplementasian program pemberdayaan ini. Input tentu kita punya pengrajin bambu, tenaga ahli, dan dana operasional. Pada proses ada inisiasi riset, assessment, kemudian pelatihan dan pengembangan untuk destination branding dan model stakeholder engagement. Pada output nanti tentu akan tercipta peningkatan kapasitas pengelolaan pada 2 aspek tersebut, sehingga akan muncul outcome. Terbentuknya ada satuan tugas percepatan penciptaan destination branding Kota Bambu,
sehingga kita dapat mencapai goals terbentuknya destination branding Kota Bambu, sehingga kita dapat mencapai goals terbentuknya destination branding Garut sebagai Kota Bambu, serta terciptanya kolaborasi multi stakeholder dalam Kota Bambu Edu Wisata. Terima kasih, sekian presentasi proposal pengabdian masyarakat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Effendi, Camat Selaawi, Kabupaten Garut. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Telkom University dalam rangka program pengabdian kepada masyarakat. Dan tentu saja ini sebagai bentuk kerjasama, kolaborasi berkelanjutan dengan kami di Kecamatan Selaawi dengan melibatkan seluruh stakeholder di wilayah Kecamatan Selaawi. Program pendampingan dan kerjasama ini diharapkan tentu saja membawa peran serta seluruh stakeholder dalam rangka mewujudkan peran serta masyarakat pembangunan kawasan berbasis potensi unggulan lokal. Dalam hal ini, Selaawi mengusung tema dengan pengembangan bambu kreatif sebagai salah satu ikon di wilayah kawasan Kecamatan Selaawi. Kemudian dengan program kerjasama dan pendampingan ini diharapkan tumbuhnya peran serta dari stakeholder dan terbangunnya kolaborasi lintas sektor dan berkelanjutan. Sehingga harapan besar masyarakat Kecamatan Selaawi dan juga seluruh pihak yang sejauh ini sudah terbangun kerjasama ini dapat lebih memberikan kontribusi nyata dalam rangka peningkatan kapasitas baik warga masyarakat dan juga para pihak yang terlibat dalam kegiatan ini. Dan kami berharap Kecamatan Selaawi dengan potensi unggulan lokalnya ini dapat betul-betul memberikan peningkatan daya saing ekonomi kawasan dan tentu saja memberikan penguatan dari berbagai sektor. Satu hal yang ingin kami kemas juga dalam hal ini adalah terbangunnya paradigma di masyarakat, kemudian juga terbangunnya spirit kebangkitan masyarakat, ya terlebih di masa pandemi seperti saat ini. Tentu ini membutuhkan kerjasama banyak pihak sehingga tumbuh motivasi dan optimisme dari masing-masing dan diharapkan adanya akselerasi dalam keluar dari
permasalahan-permasalahan khususnya permasalahan ekonomi dan juga sosial yang saat ini berkembang di berbagai pelosok tanah air. Dan dengan adanya Telkom University dengan pengabdian masyarakat ini diharapkan betul-betul bisa menjadi guide ataupun bisa menjadi arah ke depan dengan perumusan sebuah roadmap yang disusun bersama antara Telkom University, Olah Karsa, dan stakeholder yang ada di Kecamatan Selawi. Roadmap ini diharapkan sesuai dengan tema besar yang sedang kita usung, yaitu Selawi menuju Kota Bambu. Ya, diharapkan dengan tema besar ini betul-betul bisa diwujudkan dalam kurun waktu ke depan dengan terbentuknya beberapa rencana strategis yang dibangun ataupun dirumuskan secara bersama-sama, secara partisipatif, melibatkan seluruh stakeholder di Kecamatan Selawi. Saya Eris Harisman, perwakilan dari komunitas pelajar dan mahasiswa di Kecamatan Selawi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dari tim Telkom University atas kontribusi yang diberikan mengenai pendampingan dan perencanaan destinasi branding dan stakeholder engagement yang memang itu diharapkan besar buat kawasan di Selawi, terutama mengenai kawasan Bambu Creative Center yang menjadi salah satu produk unggulan di Selawi. Pendampingan ini sangat bermanfaat bagi seluruh stakeholder yang ada di Kecamatan Selawi, khususnya untuk meningkatkan branding Selawi menuju Kota Bambu, yang mana itu menjadi salah satu tagline yang dijadikan tagline untuk kawasan dari Selawi Bambu Creative Center. Yang kami harapkan semoga dengan adanya pendampingan ini bisa memberikan manfaat bagi Selawi, khususnya sampai bisa tembus ke pasar internasional dan juga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Slamet Parsono, salah satu pegiat media yang alhamdulillah diberikan kesempatan sempat berkeliling-keliling di alam wisata, juga keindahan alam dari Kecamatan Selawi, Kabupaten Garut. Dan di sini ternyata luar biasa memiliki potensi yang sangat besar, terutama bagaimana daerah ini memiliki ciri khas untuk lebih bisa menonjolkan bambu sebagai ikon atau ciri khas dari wilayah tersebut. Tentunya ini menjadi nilai berita yang menarik untuk bagi semua teman-teman media untuk bagaimana bisa mengolah pemberitaan atau mengangkat sisi dari potensi yang ada di daerah khususnya di Selawi. Setelah mengetahui ternyata Selawi juga telah memecahkan 4 rekor muri sekaligus dari sejak 2016, dan ini tentunya sebuah prestasi terkait bagaimana Selawi berambisi untuk menjadi daerah sebagai ibu kota bambu, bahkan di nasional ya, sebagai ibu kota bambu. Semua di sini ada, mulai dari pengolahan bambu, anyaman bambu ya, hingga berbagai produk-produk lain seperti sangkar burung dan sebagainya. Semua itu menggunakan bahan dari. Karena itu saya sebagai pegiat media melihat di Selawi ini sangat potensial untuk mengembangkan bagaimana bambu sebagai salah satu upaya juga untuk campaigns atau kampanye back to nature. Jadi semua dikelola dengan menggunakan bahan dasar bambu. Artinya
saya mengundang juga ke teman-teman media yang lain supaya bagaimana bisa mengangkat Selaawi menjadi salah satu desa atau salah satu kawasan yang identik dengan